jam pulang kantor itu mobil sampai miring begini karena saking padatnya. Orang itu berdiri itu di hujan-hujanan. Kadang ada orang jatuh selip. Jadi dia gelantungan begitu di jam pulang kantor, gelantungan hari hujan, injekan dia di tangga itu selip jatuh. Rambutnya sebahu, agak acak-acakan. Itu dengan posisi duduk dia tuh begini. Jadi tangan tuh ditaruh di atas pahanya, di atas pahanya dia duduk. Semua orang yang di mobil itu nggak bergerak. Jadi kayak duduk aja gitu, nggak bergerak. Saya kayak terpaku dan saya dipaksa gitu, seolah-olah saya itu dipaksa untuk nonton pemandangan begitu. Baru saya mau turun, itu perempuan yang tadinya duduk, yang tadinya berdiri ngunggungin saya, yang tadinya ya, tiba-tiba udah duduk dia di pintu mau turun ke depan. Jadi pintu depan bus patas itu kan ada tangga itu, tangga besi. Dia duduk di situ. Situasinya mobil ini udah bertahun-tahun mungkin ya. Udah mangkrak di Polda. Udah mangkrak di Polda, diurus lagi sama PT. Diurus lagi sama PT, keluar. Jadi mobil itu katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitra Sidik di Timur Misteri Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Nah, masih sama seperti video sebelumnya, gue sudah ngundang narasumber. Ini seorang perantau nih dari Sumatera ke Jakarta yang katanya jadi kondektur Metro Mini gitulah. Narasumber gue ini nggak kuat nih ngejalanin profesi itu karena ada teror dari sosok ya perempuan yang nggak tahu gimana kejadiannya. Nanti kita tanyain langsung nih sama narasumbernya. Bang Jack, apa kabar Bang Jack? Baik. Sebelumnya terima kasih Bang Jack udah mau diundang nih di Timur Misteri berbagi pengalaman ya. Dan katanya Bang Jack ini belum cerita di mana-mana ya? Iya, belum pernah. Baru kuat nyeritain di sini. Baru pertama kali saya ceritain ya untuk di YouTube ya. Ini baru pertama kali. Mendem cerita ini lama berarti. Lama ya. Kejadian tahun berapa Bang Jack? Ini 2003 kejadiannya. 2003 ya. Dan Bang Jack itu profesi sebagai kondektur. Saya itu kondektur ya. Metro Mini? Bukan, patas. Metro Mini patas beda itu. Beda ya? Beda. Saya kondektur patas yang jurusannya dari Pulau Gadung ke Blok M. Kalau trayeknya itu, kalau untuk nama dindingnya kita nggak perlu sebut lah gitu. Oke. Nah Bang Jack ini kan memang merantau nih ya dari Sumatera ya ke Jakarta, memang atas dasar mau kerja itu? Sebenarnya terpaksa ya. Kan kata tim saya ini Bang Jack ini bertahan cuma 6 hari. 6 hari ya, saya itu hanya 6 hari. Jadi saya itu datang ke Jakarta itu awalnya karena saya ribut sama adik saya gitu ya. Saya berantem sama adik saya yang nomor 2. Saya kan anak pertama nih. Saya berantem sama yang nomor 2. Sampai karena saya males lagi, muak saya sama keributan itu, saya mutusin untuk ke Jakarta aja. Modal nekat aja. Modal nekat ya. Hingga akhirnya jadi kondektur. Iya, jadi kondektur. Ternyata tapi mobil itu nggak lama ya. Iya, karena mobil itu mengandung kejadian horor ya, menyimpan kejadian horor. Iya. Sosok apa Bang Jack yang neror? Itu yang neror saya sampai ke kos-kosan itu perempuan ya, tapi dibilang perempuan tapi itu mukanya tulangnya itu semua itu yang paling identik banget itu rahangnya ini. Jadi giginya yang orang bawa itu ngejut kayak begini, kayak apa, kayak tergaing-gaing lah gitu. Ya horor banget ceritanya Bang Jack. Tapi tahan dulu ceritanya Bang Jack ya. Nah, buat teman-teman nih, baru kisi-kisinya aja kita udah dibikin horor nih sama Bang Jack. Tapi sebelum masuk ceritanya, lagi-lagi jangan lupa bantu support channel Timur Misteri dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bantu juga biar gue bisa terus semangat lagi ngadirin narasumber-narasumber yang mempunyai cerita horor-horor epic seperti yang dialami sama Bang Jack ini. Jangan skip video ini karena kita akan masuk ceritanya. Oke Bang Jack, cerita dari pertamanya kayak gimana Bang Jack? Ceritanya berawal waktu saya 2003, saya datang ke daerah Pulau Gadung ya, untuk kerja sebagai
kondektur di sebuah perusahaan armada. Awalnya ya karena saya pelit sama uang mungkin ya. Jadi saya itu kan untuk tidur di rumah om saya itu saya ngerasa nggak enak. Karena om saya itu dia kontrakannya itu hanya kamar petak begitu aja. Jadi untuk tidur di sana itu saya merasa mengganggu privasinya gitu. Risih lah ya. Risih saya. Jadi saya disuruh lah sama om saya untuk tidur di pool aja. Karena saat itu saya juga belum ada uang untuk ngekos. Namanya saya baru datang ya. Jadi hari pertama saya tuh disuruh tidur di aula. Jadi di pool itu ada aula ya. Aula bisa dikatakan itu hall badminton lah, tempat para kondektur, kenek yang belum ngekos, yang belum punya kontrakan itu tidur di situ. Jadi satu ruangan lepas, isinya itu lautan manusia itu. Rame hiruk pikuk. Jadi yang namanya saya mobil saya itunya kalau masuk pool itu selalu jam 11 ke atas, jadi saya selalu nggak kebagian tempat untuk tidur di situ. Nah, hal itulah yang membuat saya itu untuk tidur di depan kantor tempat kita biasa store kan. Jadi saya ada beton di situ seukuran papan lah. Mungkin jadi kalau kita tidur itu ya kalau telentang ya telentang aja gitu. Kalau pengen miring ya miring gitu. Jadi nggak bisa tidur tuh jatuh gitu ya, kalau kita bergerak kita jatuh. Nah, jadi karena saya tidur di sana itu saya ngerasa kurang fit badan saya kalau bangun ya, karena sehari itu paling tidur hanya 3 jam. Karena setelah kita pulang dari narik itu jam 11 atau jam 12 kita istirahat, itu jam 3 harus sudah bangun lagi untuk narik. Jam 3 pagi? Subuh ya, 3 pagi harus udah standby lagi untuk narik. Jadi hal begitu bikin saya tuh ngerasa badan saya tuh kayak gak fit untuk narik. Jadi saya putuskan di hari seingat saya itu hari Selasa ya. Saya bilang ke om saya waktu mobil itu masuk pool, "Om, malam ini saya tidur di mobil ya," saya bilang gitu. Om saya bilang ya bodoh amat ya, istilahnya ya udah tidur aja, selalu yang penting itu spion dicopotin katanya kan. Mungkin bukan hal umum ya, setiap bis itu kalau udah masuk pool itu masing-masing kondekturnya itu ada tugas buat nyopotin spion. Jadi spion itu hanya ketempel sama baut aja, itu rawan dicuri. Jadi kalau begitu. Jadi kita bongkar pasang nih. Malam kita masuk kandang itu spion dicopot, pagi mau narik udah masang lagi gitu. Berarti lebih khawatir dicuri. Ya, lebih khawatir dicuri. Karena kalau udah hilang kita mau nuduh siapa gitu, karena begitu banyaknya mobil ya. Iya. Gitu. Jadi tidurlah saya di mobil itu. Saya tidur di mobil itu kira-kira yang seingat saya belum ada sejam saya tidur ya. Tiba-tiba saya jadi gini, saya tidur di mobil itu kan ada 2 pintu. Pintu belakang itu saya tutup, pintu depan saya buka biar ada masuk angin, biar udara masuk lah gitu dari depan. Dan lagi kalau ada yang mau naik itu, supir saya naik itu saya bisa bangun gitu. Tujuan saya begitu, dia nggak perlu gedor-gedor gitu. Entah kenapa ya, jam 1 itu saya tidur itu mata saya itu kebuka antara tidur sama enggak gitu. Tapi saya bisa pastiin kalau saya itu nggak mimpi gitu loh, karena saya bisa ngerasain angin, mata saya itu bisa ngelihat dari sudut mata saya itu saya bisa ngelihat di samping mobil itu saya ada pohon itu yang di pinggir jalan itu kan ada satu batang itu di pinggir di samping mobil saya saat itu ya. Saya bisa ngelihat dia kayak daun-daunnya, jadi saya bisa pastiin itu nggak mimpi gitu. Dari mata saya ngeliat ke depan itu di bangku itu saya bisa ngelihat kalau ada sekitar mungkin ya 15 sosok itu lagi duduk itu di bangku itu. Jadi duduknya itu ya nggak berserakan lah gitu. Jadi nggak semua dia berbaris-baris duduk, nggak begitu. Dia duduk itu mencar-mencar duduk. Cuma yang bikin saya berpikir ya, ini orang dari mana gitu bisa duduk ke mobil saya gitu ya, tanpa saya tahu gitu. Kalau dibilang kecapean mungkin saya bisa bangun gitu ya, namanya saya tidurnya ya namanya nggak pulas tidur ya. Saya ngelihat itu di bangku 3 dekat bangku belakang tempat saya tidur itu ada bangku posisi 3, dan posisi bangku itu tempat dia duduk itu arah yang mau ke pintu keluar, yang di pintu belakang. Saya ngelihat itu ada cewek duduk di situ, perempuan ya.
Yang saya ingat waktu itu dia pakai baju kayak baju karyawan ya, baju kemeja karyawan. Dia pakai rok, saya kurang tahu warnanya itu apa. Pokoknya gelap, entah hitam entah biru, saya kurang tahu. Yang jelas warnanya gelap. Rambutnya sebahu, agak acak-acakan. Acak-acakan. Itu dengan posisi duduk dia tuh begini. Jadi tangan tuh ditaruh di atas pahanya, di atas pahanya dia duduk. Semua orang yang di mobil itu nggak bergerak. Jadi kayak duduk aja gitu, nggak bergerak. Mata saya ini saya tuh gimana ya, nggak bisa bergerak saya mas. Jadi saat itu saya kayak terpaku gitu, saya kayak terpaku dan saya dipaksa gitu, seolah-olah saya itu dipaksa untuk nonton pemandangan begitu. Saya pengen merem sedetik pun tuh nggak bisa saya untuk merem sedetik pun nggak bisa. Jadi mata saya itu terbuka antara tidur sama melek lah gitu. Saya ngelihat gitu. Nah, yang bikin saya khawatir itu bukan orangnya. Mungkin saya bilang aja itu bukan orang untuk pertama kalinya, karena si perempuan yang duduk di paling belakang di bangku 3 yang dekat pintu keluar itu kelihatan itu tangannya itu. Jadi dia pakai baju kan segini lengannya itu. Itu saya bisa ngelihat dari bias lampu pool itu yang temaram-temaram, saya bisa lihat apa uratnya itu hitam. Jadi kayak apa ya, uratnya itu hitam lah. Jadi kita kan ada urat di tangan itu mas. Iya. Tapi beda di balik kulitnya yang putih itu uratnya kelihatan warna hitam gitu. Jadi kayak gimana ya, kayak akar-akar gimana lah, saya ya kayak begitulah, Garis urat gitu ya. garis uratnya gitu, warnanya hitam. Saya bisa lihat, kalau dibilang biru enggak, hitam gitu ya. Karena perempuan itu jelas banget saya bisa lihat gitu dari apa, lampu cahaya yang nggak berapa jauh dari belakang mobil saya. Jadi sekali waktu mungkin ada sekitar 2 menitan lah saya terpaku ya melihat yang begitu. Nah, saya sekali waktu saya bisa untuk meremin mata saya. Saya tutup mata saya. Ini dalam posisi saya itu apa ya? Badan saya itu banjir keringat. Keringatnya itu bukan keringat capek tapi lebih dingin gitu ya, keringat dingin. Dan saya ngerasain itu apa, tengkuk saya sampai ke rambut saya, sampai ke atas saya itu berdiri gitu. Saya bisa rasain itu mas, berdiri. Jadi posisi saya itu nggak berubah, posisi tidur saya itu nggak berubah. Saya tetap mengunggungin sandaran bangku dengan muka menghadap ke depan. Jadi saya pakai selimut itu, saya tarik ke kepala saya tarik, saya tutupin muka saya gitu kan. Sambil saya nggak tahu mau baca apa, benar. Saya nggak tahu mau baca apa. Yang jelas saya takut gitu. Saya takut yang istilahnya kengerian yang pertama kali saya alamin ya dalam hidup saya yaitu. Saya nggak bisa apa ngebayangin untuk ceritain gimana ngerinya saya saat itu ya. Jadi selang beberapa lama saya tutup muka saya itu ya, tiba-tiba saya pernah ingin memastikan lagi situasi yang ada di depan saya. Saya ingin memastikan lagi. Saya buka selimut saya pelan-pelan. Saya intip itu mas. Saya lihat ke depan, orang yang tadinya rame itu nggak ada. Yang tadinya rame itu yang duduk berserakan di bangku 2 dan bangku 3 itu tuh udah nggak ada. Karena saya bisa lihat ya, kalau dia duduk itu kan kelihatan itu dari tempat saya tidur itu kelihatan itu kalau ada orang duduk, dari kepalanya kelihatan. Jadi dari batas leher ke atas itu kelihatan kalau memang ada orang duduk. Gak ada orang yang duduk di situ. Cuma ketika mata saya geser ke kanan, itu perempuan yang duduk yang tadinya di bangku 3 yang dekat kaki saya, yang tadinya duduk, tiba-tiba pas saya lihat tuh dia udah berdiri mas. Dia udah berdiri. Tapi dengan posisi masih mengunggungin saya. Dia punggungin saya sambil tangannya tuh megang gantungan. Jadi di patas itu kan ada gantungan itu. Gantungan tempat orang berdiri tuh. Dia berdiri begini sambil megang gantungan tapi tetap ngebelakangin saya. Itu saya bisa lihat itu mas. Cuma saya nggak bisa pastiin itu dia napak atau enggak. Saya nggak pikirin. Yang saya khawatirkan itu perempuan mengancam saya, itu aja yang saya khawatirkan. Saya ngerasa takut lah hari itu. Saya nggak kepikiran lagi buat berdoa. Saya nggak kepikiran lagi buat apa. Untuk kedua kalinya itu saya ngerasa kayak semangat saya kayak kesedot gitu. Saya ngerasa kayak
Energinya saya kekuras lah itu kekuras gitu, seolah-olah saya itu habis kerja keras gitu ya. seharian. Oke. Capek, saya ngerasa capek, lemes. Ini persendian saya itu nggak bisa saya gerakin, sampai saya akhirnya untuk kedua kalinya saya terpaku lagi ngelihat dia begitu. Antara saya apa, ini dalam posisi mata saya udah mulai kebuka gitu ya. Yang tadinya saya tuh melihat pertama kali itu mata saya terbuka antara tidur sama enggak, setelah saya buka selimut itu, saya ngelihat dengan mata jelas itu perempuan berdiri. Dia berdiri sambil pegangan gantungan ngebelakangi saya. Oke. Tangan kirinya itu semakin jelas saya lihat, itu memang benar-benar uratnya hitam, Mas. Hitam semua. Jadi kayak orang habis kesetrum lah gitu ya. Hitamnya itu pokoknya hitam lah gitu. Saya bisa jelas lihat garis-garis uratnya itu kelihatan semua. Tapi dia masih berdiri. Dia. Ada mungkin sekitar 2 menitan juga lah kurang lebihnya. Saya terpaku lagi ngelihat dia begitu kan. Itu saya benar-benar bisa dibilang saya tuh pengen lari, cuma saya nggak punya kemampuan buat lari. Energinya nggak ada udah. Karena saya udah lemes duluan, saya udah benar-benar banjir keringat, itu kepala saya itu udah, saya bisa rasain itu berdiri semua gitu, sampai ke ubun-ubun, pokoknya berdiri semua lah, merinding, yang benar-benar merinding kata orang itu. Itu untuk pertama kali saya ngerasain namanya merinding, untuk pertama kali saya ngerasainnya namanya takut, untuk pertama kali saya ngerasainnya namanya benar-benar apa, terpukau ngeliat yang begitu ya. Sampai sekali waktu saya tutup lagi, saya punya kekuatan, saya tutup lagi muka saya pakai selimut tadi, yang tadinya saya buka begini buat ngeliat dia itu, saya dapat kekuatan untuk sekian menit lah, saya tutup lagi muka saya untuk sekian menit lah, saya nutupin muka saya. Nah, setelah saya ngerasa saya punya tenaga buat gerakin kaki saya bisa menggeliat lah istilahnya, saya bisa bergerak pada badan saya bisa ngumpulin tenaga saya lagi. Di satu titik saya buka, dia nggak ada lagi bang. Itu benar-benar, jadi saya pas saya lihat dia udah nggak ada lagi, tanpa pikir panjang, saya ambil selimut saya duduk, saya ambil selimut saya ambil kaca spion yang jadi bantal saya tadi, saya buntel begini, saya pakai sendal saya lari itu ke depan. Untuk lari dari mobil itu ya. Mungkin pas saya lari begitu ya, karena jadi dia bangku itu kan untuk bergerak itu, kita kalau kita lari ibaratnya di tempat yang lega itu mungkin lepas ya, jadi namanya kita di tempat begitu, jadi saya tuh agak-agak miring lari itu, dengan posisi agak-agak miring itu untuk lari, takut kesenggol kan gitu, karena saya lagi bawa buntelan juga. Belum nyampe saya ke depan, karena saya khawatir ke bangku 3 tadi, jadi saya sambil saya setengah berlari lah ke pintu depan itu, saya sambil mata saya ngelihat ke bangku 3 tadi, yang tempat si perempuan duduk tadi. Saya ngerasa takut aja sama bangku itu. Baru saya mau turun, itu perempuan yang tadinya duduk, yang tadinya berdiri ngunggungin saya, yang tadinya ya, tiba-tiba udah duduk dia di pintu mau turun ke depan. Jadi pintu depan bus patas itu kan ada tangga itu, tangga besi. Dia duduk di situ, dekat bak mesin. Jadi ada bak mesin. Ini apa? Dia duduk di situ. Berarti ngalingin arah. Dia menghalangi jalan keluar saya. Wow. Nah, untuk itu si perempuan yang tadinya menggungin saya itu, dia ngelihat ke saya, itu benar baru saya lihat. Itu mukanya itu, saya bilang dia nggak berdarah-darah ya. Cuma saya bisa lihat itu muka udah nggak muka. Kayak pecah gitulah. Muk lah begitu. Hidungnya ini saya lihat dari pas dia ngeliat memutar kepalanya begini. Nah, kan kena bias lampu juga tuh dari jendela samping sana kan. Itu saya bisa lihat apa itu kayak rahangnya ini, Mas. Jadi ini giginya itu di sini, itu udah menjuntai-juntai kayak begini ngeliatin saya begini. Nah, hidungnya ini nih. Dari sini begitu, saya bisa lihat itu dari sini seperti kayak ada daging, mungkin bisa dibilang lidah mungkin ya. Tapi hidup gitu loh.
matanya yang saya lihat waktu itu, matanya itu kayak bola pingpong yang udah kehabisan apa, kayak kempes begitulah. Oke. Tapi ada hitamnya gitu, yang bola hitam ini. Iya, iya. Tapi saya bisa lihat kalau yang hitam itu dia lagi ngeliat saya. Jadi matanya itu kayak kehabisan angin lah gitu, kayak gimana ya? Penyok-penyok. Penyok-penyok gitu, penyok-penyok. Udah apa? Jadi ini yang ini kelihatan banget dia. Bola itu kayak keluar sedikit gitu ya. Udah nggak bulat lagi bentuknya, udah setengah penyok-penyok. Tapi yang hitam itu menatap ke saya, dua-duanya itu menatap ke saya. Itu dia kayak ketawa gitu loh. Ketawanya tuh udah, yang saya lihat itu ketawanya itu karena dari sini bibirnya di sini nih. Jadi pas yang atas ini naik dia ke atas gini kayak ketawa menyeringai ke saya. Itu saya benar-benar saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi tuh. Saya ambruk itu mas, semuanya gelap itu gelap. Itu pertama kali juga saya ngalami pingsan itu. Saya Berarti ambruk itu. Bang Jack pingsan di situ. Bisa dibilang saya pingsan karena saya nggak sadar lagi ya, saking hilangnya tenaga saya. Gelap semua. Kaget, saya kaget. Gelap semua itu, mata saya gelap. Saya nggak tahu lagi gimana kejadiannya sampai jam berapa itu, beberapa jam kemudian, bisa dibilang mungkin di hari yang sama ya. Itu supir yang om saya itu naik dia sama si kenek. Oke. Naik dia ke mobil itu. Saya ditendangin sama dia. Dengan posisi itu selimut saya, Spion. Ya? spion sama anduk saya itu udah masih di tempat yang itu juga, tempat saya jatuh tadi. Saya ditendang, suruh bangun. Nah, om saya berpikir atau supir saya berpikir saya itu tidur di lantai gitu loh. Oke. Woi, bangun lu tidur lu enak banget lu. Mau narik nggak lu? Dia ngomong gitu kan. Jadi saya masih percaya atau enggak itu ini mimpi itu enggak, tapi saya bisa tahu kalau itu bukan mimpi, Bang. Oke. Karena saya jatuh di situ dan saya masih ingat yang saya alamin beberapa jam yang lalu. Oke. Saya masih ingat banget itu. Jadi dalam keadaan saya lagi bengong ya. Saya bengong. Jadi saya tuh kayak orang linglung lah gitu. Saya kayak orang, bisa dibilang saya tuh gak fokus lah gitu Bang. Hari itu saya narik gak fokus. Saya pasang spion itu, saya pasang spion sambil saya tuh bengong gitu. Jadi saya antara mikirin kejadian yang barusan saya alami beberapa jam yang lalu, sambil saya Berkerja antara gitu ya? ya kerja, sambil saya antara percaya nggak percaya, tapi saya alamin gitu loh Bang. Iya, jadi bikin nggak fokus lah. Jadi saya nggak fokus, benar-benar nggak fokus saya. Saya pasang spion itu ya. Jadi rutinitas berjalan tuh pagi itu seperti biasanya. Cuma saya ngerasain badan saya itu kayak gimana ya, kayak kurang fit lah begitu yang saya rasain. Sampai sekali waktu tengah hari, waktu itu saya baru nyampe di Blok M ya waktu itu ya. Jadi mobil itu masuk jalur di Blok M, mau keluar dari Blok M lagi. Blok M juga. Benar. Jadi armada saya itu tracknya kan Pulau Gadung Blok M. Jadi kalau udah di Blok M, biasanya sebelum nyampe Blok M itu si Connect tadi turun dia di Ratu Plaza. Dia turun dia turun di Ratu Plaza. Nanti saya yang pindah ke depan untuk teriak-teriak gitu kan, ganti posisi dia sementara. Si Connect yang turun tadi dia tuh memantau lawan yang keluar dari, memantau jarak lah. Oke. Jadi kalau memang mobil itu duluan keluar dari kita dengan trek yang sama, kita rada pelan gitu, mengatur jarak lah gitu, biar kita dapat sewa gitu, dapat penumpang. Jadi ketika saya teriak-teriak gitu, saya ngerasain badan saya itu kayak nggak enak gitu loh Bang. Saya ngerasain saya kayak sakit lah gitu, saya bisa bilang sakit. Badan saya panas, terus saya udah coba minum aqua banyak gitu ya, saya coba ini tapi nggak mau gitu. Sakit lah saya, intinya sakit saya. Nah, naiklah keluar dari blok M, nyampe di Ratu Plaza, naik lagi itu si Connect ke depan kan. Saya kembali sama tugas saya buat ngutipin ongkos orang gitu kan. Setiap penumpang yang naik saya nagihin ongkos orang. Nah, sekali waktu pas saya sampai di Pancoran itu saya udah nggak kuat lagi, benar-benar saya udah nggak kuat lagi. Saya ngerasain kepala saya pusing, terus badan saya lemes karena saya kekuras lah tenaga saya. Kalau dibilang saya kekuras tenaga yang bikin saya sakit itu karena saya kurang tidur, saya nggak percaya gitu. Oke. Tapi saya lebih percaya saya sakit, saya hilang tenaga, hilang energi itu karena saya
saking kagetnya ngelihat orang itu yang perempuan tadi itu. Berawal kejadian itulah ya. Benar, saya awal kejadian itu yang bikin saya benar-benar ngedrop gitu ya. Nyampe di Pulau Gadung, saya bilang sama supir saya, Om, saya mau turun, saya bilang gitu. Oke. Dia ngeliat ke saya tuh, sambil ini mobil mau baru nyampe di perapatan kawasan nih, kawasan Pulau Gadung, belum masuk terminal ya. Oke. Dia ngeliat saya, kenapa lu? Dia, enggak, badan saya sakit, saya panas badan saya bilang gitu, pusing saya mau turun dulu, saya bilang gitu kan. Oh ya udah ntar lo, inilah lu cari ini aja, kata sambil ngedumel dia kan, sambil kesel dia. Mobil masuk terminal, ngetem dulu karena di depan ada mobil dengan trayek yang sama lagi ngisi, ya kita ngetem dulu bang, ngetem dulu. Turunlah supir saya masih duduk tuh di bangku belakang, tapi saya nggak berani ngelihat ke bangku yang tiga itu saya nggak berani ngelihat. Saya duduk di bangku belakang paling pojok dekat apa itu yang ada tiang juga tuh. Jadi di bangku belakang itu, di bangku apa itu dekat pintu itu ada tiang di atas paha sama tiang begini. Oh, nah ya, saya pegang gitu sambil begini antara menahan lelahnya saya gitu ya. Tidurlah sebentar saya tidur di situ. Dibangunin saya sama supir saya. Jack, lu kalau mau turun udah turun aja nih. Siapa yang gantiin, kata dia. Saya nggak kenal itu sama kondekturnya karena saya masih baru di armada itu, saya masih baru kerja ya. Naiklah dia. Turunlah saya di Rawat Rate itu. Pas keluar terminal, sekitar 500 meter dari pintu terminal itu kan Rawat Rate itu tempat-tempat ini saya, om saya. Saya turun di situ. Ada warteg saya ajak makan, tapi benar-benar saya nggak bisa makan, bang. Oke. Karena selera saya itu patah gitu ya. Saya hanya minum air hangat aja di warteg itu. Akhirnya saya masuk ke Rawat Rate, saya tanyain tuh. Jadi ada anak-anak FBR yang nongkrong di situ. Kan ada juga tuh posko FBR di situ, posko ormas ya di situ. Saya tanya sama abang itu, bang, ada nggak bang di sini tempat-tempat kontrakan, kos-kosan untuk saya orang bujangan, saya bilang gitu kan. Oh ada, kata dia. Ini dia di belakang ini gitu. Jadi nggak berapa jauh dari pos itu ada rumah-rumah kayak rumah-rumah kayu ya, era-era itu ya. Rumah-rumah panggung tapi tingkat dia. Jadi rumah papan lah, bisa dibilang rumah bukan rumah permanen, rumah papan. Nah, ketemu saya sama orangnya, diajakin sama yang saya tanya tadi. Ini ada orang yang nyari kamar nih, kata dia. Ketemulah saya sama ibunya. Kemudian nanya-nanya harga gitu ya. Saya nggak pikir panjang lagi karena tujuan saya hanya pengen istirahat aja gitu. Kalau tidur di pool terus terang saya udah nggak sanggup lagi. Saya benar-benar nggak sanggup lagi untuk ke pool itu, saya nggak sanggup lagi. Trauma saya bang, benar trauma. Untuk saya untuk tidur di hall mungkin nggak mungkin ya. Takut lagi ya, saya takut lagi nanti ketika saya ke hall lagi, ke aula itu lagi, nanti nggak kebagian tempat lagi ya, saya tidur di semen lagi kan gitu. Akhirnya tanpa pikir panjang, deal lah kita dengan angka 70.000 waktu itu ya untuk satu kamar. Mungkin satu bulan ya 70.000. Itu udah semua udah masuk gitu, udah. Jadi kamar mandinya itu, WC-nya itu di luar rumah untuk orang kontrak. Bareng-bareng. Di luar rumah bareng-bareng gitu. WC-nya beda, untuk BAB-nya beda, untuk mandinya beda. Jadi ada ember aja di situ. Dan MCK-nya itu untuk satu rumah itu ya. Itu hanya seng aja, saya bisa dibilang seng keliling lah yang dikasih papan gitu ya, dipakuin terus main cantol-cantol aja gitu pintunya. Jadi belum sempat saya bersihin itu karena di kamar itu udah ada karpet, di atas itu kan lantai papan, dia kan rumah kayu itu, naik tangga tuh ke atas tuh tangga papan naik. Nah jadi saya tidur tuh di situ di karpet itu, saya udah benar-benar nggak kuat lagi buat nyapu-nyapu tuh nggak kuat lagi. Saya lihat ini udah bersih, saya rebahan di situ. Jadi rebahan mungkin dari siang itu mungkin ada tidur, saya tidur sekitar 5 jam atau 6 jaman lah saya tidur. Jadi bangunlah saya, ada si ibu ini ngomong sama saya, tok, saya buka pintu. Bu, nanti kalau mau pesen kopi sama saya aja ya, kata dia. Saya jualan kopi juga, kata dia. Kalau mau pesen mie sama saya aja, jangan ke luar, capek, kata dia.
Oh iya Bu, saya bilang gitu kan. Saya nggak kepikiran makan. Benar-benar saya nggak kepikiran, saya hanya pengen istirahat aja, itu aja. Jadi setelah si ibu ini ngomong, saya lanjut tidur nih Bang. Saya lanjut tidur. Nah jam 1:30 malam atau jam 1 lewat lah, saya kebelet buang air kecil. Oke. Ya, saya kebelet buang air kecil. Jalanlah saya nurunin tangga itu kan. Tak 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 tak. Saya lihat itu jadi tangga itu di luar. Jadi pas kita turun tangga itu pintu utama yang punya kontrakan itu, yang punya rumah ya. Saya bisa lihat itu di dalam itu anak bujangan dia tuh lagi nonton TV waktu itu. Oke. Ya, di ruang tamu. Lagi ngegeletak lah sambil nonton TV, TV-nya nyala. Nah, jadi kita jalan ke depan, muterin itu ruang tamu, ke kiri sedikit itu WC-nya gitu ya. Iya. MCK-nya rumah ini. Tidurlah, buang air lah saya di situ. Saya kunci pintunya kan, saya slotin. Misalnya dengan badan lemes saya buang air kecil di situ. Jadi pas saya buang air kecil itu kan ada lampunya, lampu zaman dulu ya, lampu 5 watt itu yang kuning warnanya tuh. Oke, yang lampu-lampu kayak gini nih. Bener-bener kayak begitu. Kan di kamar mandi termaram-temaram kayak gimana, udah merah lah warnanya. Itu hanya untuk di tengah-tengah. Jadi ini WC, ini buat mandi, itu lampunya tuh di tengah-tengah gitu Bang. Nah, jadi hanya gini, jadi sedikit lah nerangin apa. Antara saya kencing gitu, saya ngedenger kayak krek-krek gitu. Saya tadinya mikir apa itu krek-krek gitu ya. Kan saya lagi buka setting nih. Krek-krek gitu kan. Saya kencing gitu. Itu suara masih bunyi-bunyi aja. Cuma setelah saya perhatiin lagi, itu suara kayak mirip kayak tulang gitu ya, kayak tulang apa? Kayak tulang sup. Kalau dalam kuali, kalau kita lagi bikin sup, kalau beradu-radu kayak gimana bunyinya? Oh, benturan tulang gitu. Benturan tulang itu kayak tulang, ini bukan tulang utuh ya, tulang pecah. Iya. Tulang kalau pecah itu persandingannya kalau beradu kayak gimana tuh, kruk-kruk kayak gitu. Saya kencing, saya lihat ke pintu itu, saya lihat begini sambil ini pas saya lagi makin setting, saya lihat begitu dari arah mana nih suaranya kan. Itu di samping saya tuh si perempuan yang tadinya di mobil itu lagi benerin rahangnya begini. Lagi kayak gimana? Sambil matanya ngeliatin saya. Jadi yang bunyi krek-krek tadi itu Suara rahang gitu. Rahangnya apa namanya? Ini yang ini nih, yang terjuntai tadi itu dia mau nyatuin lagi gitu. Mau nyatuin lagi. Dan saya bisa lihat itu kayak biasanya sambil dia megang-megang begini krek-krek gitu, dia kayak ketawa lagi ngeliat saya. Itu saya nggak pikir lagi, nggak pikir panjang, saya ada sebentar mungkin sepersekian detik saya tertegun yang lihat begitu. Saya tendang, saya dobrak itu pintu seng tadi, yang pintu seng yang saya cantolin pakai tali rapia. Saya tendang, duar, saya lari ke atas itu, saya ke atas itu kan, duk. Itu marah itu orang yang punya rumah. Oh, karena kan rumahnya itu kan rumah papan itu. Iya. Dia sampai marah sama saya. Hei, jangan larian, kata dia. Jangan larian kamu, gitu kan. Saya nggak mikir itu lagi. Saya buka pintu kamar saya tutup, saya punggungin, saya ngeringkuk begini. Dengan tangan saya gini, saya nutupin muka saya begini. Jadi saya kayak kedinginan saya. Saya susah tuh buat buat nguasain emosi saya saat itu ya. Jadi saya kepikiran yang namanya orang tua, saya kepikiran yang namanya kampung ya. Oke. Sampai akhirnya saya tuh nyesel kenapa saya nyampe di Jakarta waktu itu. Sampai karena saya mikir-mikir yang begitu, antara takut sama karena nggak ada yang belain saya lagi sakit, kok tiba-tiba ngeliat begituan gitu ya. Jadi saya kayak nangis gitu Bang. Oke. Terpuruk lah saya, ngedon saya. Cerita ke siapa gitu ya? Saya down waktu itu, benar-benar down saya waktu itu. Jadi saya ada sekitar 5 menit saya istilahnya nangis sambil ketakutan gitu ya. Saya ketakutan, jadi air mata saya yang keluar itu bukan air mata sedih lagi. Saya takut, cuma gimana ya, kayak getir lah begitu, gimana campur ya. Aduk lah ya. Gimana ya, getir lah yang saya rasain waktu itu ya. Saya takut gitu loh. Sampai saya tuh kayak
napas saya itu kayak orang habis lari gitu. Oke. Saking saya takutnya gitu ya. Saya tutup muka saya sambil saya itu sesenggukan saya Mas, nangis itu. Kayak gitu kan, kayak gimana sih, kayak anak kecil habis dirampas mainan gitu kan. Iya. Nangis gitu, senggukan saya. Jadi entah kenapa ya, di sela-sela saya sesenggukan itu ada yang ngikutin gitu. Ada yang ikut sesenggukan di belakang saya, di punggung saya. Jadi kamar saya itu mungkin gak jauh beda lah, kayak kamar begini, cuma rada pendek dia. Jadi antara atap sama apa itu mungkin kalau kita berdiri itu mungkin hanya sejengkal gitu, udah genteng gitu ya. Nah, saya ngelihat, kayak saya ngedengar gitu ya, ada yang sesenggukan, cuma ikut sesenggukan kayak ngeledek gitu di belakang saya gitu. Tadi saya nggak pikirin, saya pikir mungkin siapa, mungkin tetangga kamar saya kan, karena rumah itu aja sekat-sekat dari papan doang, triplek. Saya nggak mikir kemana-mana, cuma semakin saya perhatiin, itu sesenggukannya ada di kamar saya, ngikutin saya, nangis juga gitu. Dia tuh kayak ada di tempat saya tidur gitu. Jadi saya tidur di kamar itu, suara yang nangis itu tuh memang ada juga di tempat yang sama sama saya tidur gitu. Antara saya tak benar-benar, saya istilahnya udah nggak berani lagi ya, saya nggak berani lagi buat ngelihat ke belakang itu, udah Nggak berani investigasi. udah nggak berani lagi, benar. Saya udah benar-benar down saat itu, benar-benar nggak ada niat lagi buat istilahnya, Cari tahu ya. nggak sanggup saya buat ngelihat itu lagi Mas. Menurut saya benar-benar nggak sanggup lagi. Cuman tak kenapa suara itu masih ikut-ikutan juga nangis gitu. Nangisnya bukan nangis kayak apa ya, bukan nangis kayak orang terseduh-seduh, enggak, tapi lebih kayak ngikutin saya nangis gitu. Jadi ya saya sesenggukan, jadi ngikutin terus di belakang, sama-sama saya bisa ngikutin, dengar dia ngikutin gitu. Nah, sampai saya penasaran, antara lemes sama takut dan merinding gitu ya, saya ngelihat, badan saya balikin begini, saya ngelihat begini. Gak taunya dia di pojokan itu Bang. Jadi saya tidur begini, ini pintu saya di sini, saya tidur di sini. Nah itu lega tuh. Ini nggak ada apa. Saya tidur begini, saya ngelihat begitu, dia di pojokan gak taunya. Gitu. Tapi dia ketawa ngeledekin saya. Rahangnya masih ngegantung, itu lidahnya saya bisa ngelihat itu dari apa? Dari yang antara hidung ini. Jadi gigi atasnya itu udah misah ya, yang atas ini udah kebagi dua gigi atasnya. Nah rahangnya ini itu udah ngejun lagi. Nah saya bisa lihat karena lampu saya itu kan terang itu di dalam itu, mungkin sekitar berapa watt ya, pokoknya bukan 5 watt. Nah. Lidahnya keluar kayak begitu di antara hidung ini nih. Saya bisa lihat itu lidah. Itu kayak gimana ya? Itu saya benar-benar kayak shock saya waktu itu, kayak gimana ya, saya susah buat, Kayak merasa diteror lah ya. bener-bener saya kayak di teror lah begitu, lebih diteror lah, artinya saya teriak gitu. Tadinya saya mau teriak cuma nggak bisa gitu, tertahan ya kan, kayak tertegun lagi gitu, merinding lagi, down lagi saya, sampai saya sekali waktu saya teriak sekuat-kuatnya, saya lari keluar, saya loncat lagi itu tangga. Itu anak yang tadinya nonton, yang punya rumah, itu udah nungguin di bawah ngeliatin saya. Udah nungguin dia ngeliatin. Saya loncat, saya di pojokan tangga itu, saya bener-bener begini merinding sambil saya sambil gitu, saya kan kayak anak kecil yang namanya ketakutan gitu. Gitu saya. Keluar tuh si ibu-ibu yang punya rumah. Kamu kenapa ya? Kayak ngomelin gitu. Dia nggak tahu masalahnya kan. Nah si anak ini nanya, kenapa Bang? Saya masih gitu aja. Udah tidur sini Bang, tidur sini gitu. Digandeng saya tidur di ruang tamunya itu. Itu udah mulai saya dengar itu orang udah mulai azan ya. Udah mulai azan. Jadi hal yang tadinya saya pikir sebentar saya ngelihat begituan, tiba-tiba udah azan aja. Udah. Iya nggak kerasa lah. Ya. Bener-bener nggak kerasa. Padahal saya ngerasain mungkin ngelihat itu mungkin sekitar 2 menitan mungkin ya. Tapi entah kenapa udah azan aja gitu. Iya. Bener-bener udah azan aja. 2 jam itu saya rasa saya nggak ngabisin sebanyak itu waktu buat nyaksiin pemandangannya di WC sama di kamar tadi. Itu saya rasa nggak makan waktu 2 jam.
Tapi saya nyampe di bawah udah saya salib, saya dengar udah azan orang kan, udah azan. Digandeng saya sama anaknya, saya tidur itu di Kamu. ruang tamu bareng sama anaknya. Anaknya masih tetap nonton itu, nonton. Saya tidur di situ, tapi saya nggak bisa tidur. Saya takut buat meremin mata saya sedikit aja itu, saya ngerasa terancam gitu loh, Bang. Akhirnya pagi saya keluar lagi dari rumah itu, saya berdiri lagi di depan gerbang rawat rate. Saya tunggu om saya. Jam setengah 10 datanglah mobil yang biasa saya konekin itu dengan kondektor yang baru ya. Jadi saya kan sakit nih. Itu datang mobil dari arah Blok M mau masuk terminal. Saya naik. Tanpa pikir panjang saya ngomong ke om saya. Om, saya mau pulang hari ini juga, saya bilang gitu. Oke. Saya udah nggak sanggup lagi, saya bilang gitu. Cuma saya nggak cerita gitu ya, apa yang saya alamin. Karena saya nggak punya kekuatan gitu bang buat cerita. Saya ngerasa takut aja buat cerita. Bahkan ke yang punya kontrakan saya nggak cerita. Kalau saya ngeliat ini di kamarnya nggak sanggup dulu saya buat cerita gitu. Saking saya ngerasa takut aja gitu. Soalnya ini cewek ngikutin saya gitu ya, dari mobil sampai ke kontrakan itu kan jauh itu. Dia ngikutin. Nah, jadi akhirnya saya temuin om saya nggak kuat lagi, saya minta ke om saya ongkos buat pulang. Ke kampung tuh? Ke kampung ya. Jadi dikasih lah saya sama om saya, dikeluarin. Gaji saya itu kan sekali 3 hari. Jadi sesuai sama apa kita tadi kan 3 hari narik, sehari libur. Jadi di hari libur itu nanti kita gajian. Bagi inilah. Dikasih saya 700.000 tuh sama apa si om saya itu. Dikasih 700.000. Saya nggak balik lagi itu ke kontrakan pas terima uang itu. Tapi udah dibayar? Udah saya bayar. Jadi sebelumnya saya kan udah sempat bayar dulu ya? Udah narik juga. Saya bayar dulu, udah saya bayar. Jadi saya langsung tidur di rumah itu kan. Nah, saya belum mandi, saya belum ganti baju, saya nggak bawa apa-apa, itu barang-barang semua itu di kontrakan, apa semua itu saya tinggalin semua itu. Jadi baju-baju itu kan adanya tempat om saya tuh, itu gak saya bawa itu. Langsung balik? Saya langsung turun dari mobil om saya, dikasih uang 700, saya udah beli tiket langsung pulang ke kampung. Di kampung itu saya di mobil saya nggak ngalamin gangguan apa-apa ya, saya nggak ngalamin gangguan apa-apa. Di kampung cuma sakit saya ini masih berlanjut gitu bang. Sampai ke kampung? Iya, di kampung saya masih mengerang-ngerang juga kayak orang kesakitan. Jadi saya nggak sadar nih. Jadi saya mengerang-ngerang kata bapak saya, mama saya. Ditanya, kamu sakit ini enggak? Jangan-jangan nih apa? Hepatitis atau enggak sakit tipus kan gitu. Iya, kata capean ya. Prediksi orang tua saya begitu kan. Saya ceritain kalau saya ngelihat perempuan. Tapi ya tanggapannya ya masih seperti yang udah-udah ya, karena dari awal kan itu ya kita dididik hantu itu dalam perut gitu. Iya. Bahkan dengar kayak apa-apa aja kayak apa lihat tempat angker, kamu cerita ke orang yang skeptis lah. Jadi nggak ditangkap, ditangkap. Padahal saya awalnya berpikirannya sama kayak orang tua saya. Saya nggak percaya ya namanya apa hantu gitu. Maaf ya, orang ngomong apa aja saya suka ngeledek yang kadang bang. Cerita, saya pernah punya, ngarang kamu, saya bilang gitu. Ngeledek yang ngalamin ya. Tapi saya ngalamin untuk sampai bikin saya itu benar-benar apa ya, sakit gitu. Jadi ada mungkin sekitar 2 mingguan saya sakit. Karena diobatin pakai obat dokter gak sembuh-sembuh. Nah, mama saya bawa saya nih ke dukun sekitaran rumah dukun kampung lah. Nah, ternama lah di situ. Orang pintar. Jadi itu atas usulan tetangga-tetangga juga. Dibawalah saya ke situ. Dikasihlah saya apa namanya, pakai daun jarak yang direndam gitu ya. Daun jarak itu kayak daun apa gitu. Direndam sama air, disuruh minum sama saya, terus airnya itu diining ke saya, diurapin ke saya, diurapin. Di setiap apa namanya, kelipatan badan saya itu dibalurin begitu sama mama saya. Ya saya ngerasain memang ada perubahan ya sejak pakai itu bang ya. Lebih baik. Sejak saya minum itu ya, saya ngerasain kayak apa ya, kayak mulai bisa makan lagi. Ada nafsu makan. Ada nafsu makan, bener. Saya ngerasain lapar lagi. Jadi gini, selama saya sakit itu bang, saya itu BAB, maaf ya ini ya, itu keluar itu hanya mungkin di sepanjang inilah, itu hitam warnanya. Karena nggak ada lagi yang saya konsumsi gitu di ini saya. Jadi hanya apa ya,
Harusnya itu saya itu udah diinfus gitu bang. Iya, dehidrasi lah. Jadi nggak ada yang masuk apa protein, nggak ada, karbohidrat nggak ada. Jadi yang keluar itu udah apa ya namanya, sisa-sisa aja ya gitu. Saya hanya minum aja kerja saya, minum, muntah, tidur, ngerang-ngerang, udah gitu aja. Si dukun ini waktu saya berobat itu dia senyum sama saya, kata dia. Kenapa, kata dia? Saya ceritain lah. Oh, itulah orang pertama yang percaya sama cerita saya. Ya, dukun ini. Dia orang pertama yang merespon cerita saya. Sampai saya akhirnya cerita tuh saya kayak gimana ya? Saya kayak apa? Yang selama 2 minggu ini ngeganjel di dada saya ini, ketakutan yang saya simpan selama ini tuh saya lepasin ke dia. Ke bapak itu. Sampai saya tuh diambil air itu saya cerita aja gitu. Saya tuh dibalurin air begini ke kepala saya sama bapak itu. Saya ngerasain tenang itu, dibalurin begitu, Bang. Iya. Itu loh, saya tadi nggak percaya sama namanya dukun, tapi berobat sama dia, saya ngerasain tenang, udah ada perubahan. Saya ngerasa ngeplong gitu ya, entah sisinya di mana gitu, cuma saya ngerasa ngeplong aja. Dia bilang sama saya begini, mungkin yang kamu lihat itu apa, kata dia, orang yang pernah mati di mobil itu kali ya. Orang yang pernah mati di mobil itu. Ya, si perempuan itu, kata si bapak ini. Itu kan dia masih mengandai-andai aja kan. Tapi ya udahlah, itu namanya kamu itu apa, ketempelan namanya. Dia tuh pengen apa, mau minta ada sesuatu yang pengen. Ya, cuma sayanya nggak siap gitu loh. Saya diri abang nih nggak siap. Benar, saya tuh nggak siap karena saya nggak percaya awalnya yang begitu. Saya nggak tahu bisinya apa, nampakin begitu ke saya. Kenapa hanya saya begitu ya? Kenapa hanya saya yang dipilih gitu loh? Kan segitu banyaknya umat manusia yang tidur di situ. Ya? Iya, kenapa hanya saya? Iya. Apa mungkin karena saya hanya saya aja saat itu tidur di mobil. Jadi ada ratusan mobil yang parkir di pool itu, hanya saya yang tidur di mobil. Oke. Mungkin itu kesempatan dia buat ini ya, buat apa, meneror saya gitu sampai sejadi-jadinya gitu. Bikin saya orang yang pas lah mungkin ya. Iya. Momennya pas. Bikin saya sakit, bikin saya benar-benar apa namanya, maksa saya untuk pulang kampung gitu bang. Jadi singkat cerita, setelah saya udah mulai sembuh, saya udah bisa aktivitas lagi, udah bertahun-tahun jalan ya, tahun-tahun. Nggak, setelah saya menikah gitu ya, pulang kampung lah supir saya, si om saya tadi. Om saya itu pulang kampung. Jadi sambil kita apa silaturahmi gitu ya di rumahnya nenek, ngobrol-ngobrol, saya cerita sama dia tuh. Mau om saya cerita sama om saya kejadian saya alamin beberapa tahun yang lalu waktu saya ngikut dia gitu kan. Dia bilang sama saya, oh jadi lu lihat itu, kata dia ngomong sama saya. Jadi nggak taunya itu mobil itu memang pernah apa namanya, jadi gini, jadi om saya tadinya supir batangan di trayek yang beda tadinya nih. Sebelum dia jadi supir batangan di mobil yang saya tidurin itu, dia tuh supir batangan di trayek yang berbeda. Lain PT lah. Nah, PT yang sama, cuma trayeknya beda. Ya, PT sama tapi trayeknya berbeda gitu ya. Nomor jurusannya aja yang beda. Jurusannya sama ini, cuma nomor ini aja, nomor patasnya aja beda. Oke. Ya. Nah, jadi disuruh dia sama kantornya untuk ngambil mobil yang ini yang saya tidur ini ke Komdak, ke Polda Metro Jaya. Jadi situasinya mobil ini udah bertahun-tahun mungkin ya. Udah mangkrak di Polda, diurus lagi sama PT. Diurus lagi sama PT, keluar. Jadi mobil itu katanya supir sebelumnya tuh remnya blong, nabrak halte, sambil nabrak halte itu ngelindes orang sambil naikin sedan. Jadi mobil sedan yang lagi parkir tuh dilongkapin gitu. Diinjak sama ban depan dia itu. Jadi bonyok dia. Jadi kap bonyok. Bonyok. Nah, itu yang bikin mobil itu ngandang di Polda. Di Komda. Gara-gara kasus itu. Iya kan ada kasus tabrakan begitu ya, remblong katanya. Nah, supirnya ditahan. Nah, jadi setelah bertahun-tahun itu diurus lagi sama kantor, om saya megang mobilnya ya. Itu tanpa dimandiin, tanpa diapa itu mobil. Jadi langsung begitu aja. Jadi semua mobil di pool itu udah mungkin bukan hal yang lumrah ya. Kata om saya nih, bukan hal yang lumrah, Jack.
kalau di Patas itu udah banyak makan korban. Setiap mobil itu pasti ada makan korban katanya. Namanya mobil tua kan gitu. Mungkin sebelum kita lahir udah pernah dulu pecah telur dia mungkin di mana gitu, nabrak orang sepeda, nabrak tukang beca atau nabrak apa gitu kan. Pasti ada kejadian. Pasti ada kejadian. Namanya di jalan. Cuma khusus untuk perempuan ini nih, Bang. Nah, jadi perempuannya di mana itu? Om saya katanya pernah juga katanya ketemu sama perempuan ini. Jadi itu yang bikin om saya itu lebih milih buat copot-copotin apa itu, dia nggak mau spion. Spion itu tadi kan dia ikut-ikut nyopotin. Mobil diparkir dia ngikutin tadinya kan, beriksa barang-barang kan gitu. Kayak setir itu kan bisa dicopot. Bangku-bangku itu kan bisa dicopot. Tadinya bangku-bangku itu ditumpuk-tumpuk sama dia, ditaruh di belakang kan gitu. Kumpulin. Tadinya kan gitu. Tapi dia katanya pernah lihat juga kata dia. Perempuan itu. Cuma posisinya dia lagi jongkok di tempat orang berdiri dekat bangku belakang tempat saya tidur itu. Lagi jongkok begini. Begitu aja katanya begitu. Jadi untuk detailnya lagi mungkin dia nggak cerita. Cuma hanya saya yang lihat detail dengan muka retak-retak begitu. Berarti yang intinya ya di horor ini di mobilnya ya Bang ya? Mobilnya ya. Yang punya histori kejadian sebelumnya gitu. Jadi kayak bersemayam dia di mobil itu. Oke, untuk sejarah atau kejadian kronologinya nih, perempuan ini yang lagi di halte atau yang di dalam mobil sedan itu? Itu yang masih samar-samar ya. Saya nggak dapat cerita jelas juga dari Om. Cuma Om bilang mobil itu memang baru keluar dari Komdak. Dari atas ada kasus ya. Karena ada kasus tabrakan begitu, di mobilnya itu ditahan di Polda ya, diurus keluar lagi gitu. Oke. Mungkin namanya supirnya mungkin dari tangkap atau gimana, kita nggak tahu ya. Yang jelas om saya itu katanya ditugasin sama kantornya untuk ngambil mobil, ganti ban, benerin semuanya kan gitu, mesin diganti. Ya, fisiknya mobil udah bisa jalan, dipanasin, bawa ke pool, udah gitu. Nah, tapi om nih nggak tahu sama sekali nih bahwa ada korban ketika kecelakaan itu. Om saya nggak tahu, dia nggak tahu. Ada korban atau enggaknya nggak tahu. Nggak tahu dia. Bahkan gini, om saya juga pernah diganggu juga, cuma dia nggak sampai kepikiran ke sana gitu. Iya, nggak terlalu mendalami ya. Benar, karena bukan cerita umum lagi ya kata om saya, kalau setiap Patas itu udah pernah pasti punya tragedi gitu, punya kejadian lah gitu. Iya, apalagi ditambah mobil itu mangkrak lama ya. Benar. Ya mungkin yang menjadi betah lah bersarang di situ. Ya bisa jadi gini, mungkin pas lagi ada tabrakan gitu ya, sesuai kata si dukun yang ngobatin saya itu. Mungkin ada serpihan daging dia mungkin nempel di dempul-dempul apa, mungkin di plat nomor dia kan masih tertinggal lah ya. Tertinggal di situ dan nggak dimandiin, nggak diruat katanya begitu. Nggak diruat. Jadi itu yang bikin kalau kata orang korin ya, orang ya. Itu yang bikinnya itu tertinggal di situ, bersarang di situ ya. Karena ada yang nggak ikut ke kubur gitu kan. Iya. Nggak sempurna lah. Kalau buat gitu ya. Iya, kalau buat ke apanya saya kurang detailnya kurang paham. Iya, kurang paham saya detailnya kayak gimana. Oke. Nah, gokil banget sih ini ceritanya nih. Horor banget Bang Jack. Ya itu saya sampai trauma itu sampai di Jakarta aja cuma bertahan 6 hari ya. 6 hari. Balik lagi ke kampung. Nah, Bang Jack. Yang mau saya tanya gini Bang Jack. Bang Jack kan sempet nih kefokus banget sama bangku 3 nih. Kayak ada hal nih di bangku 3 itu. Iya. Ya kan yang dekat pintu masuk ya? Iya, dekat pintu masuk. Yang di belakang ya? Iya, yang di belakang, pintu masuk belakang. Apa mungkin itu tempatnya gitu ya, di situ gitu? Kalau tempatnya di situ saya dari cerita Bang Jack ini saya perhatiin kayaknya bangku 3 itu yang menyimpan banget horor gitu. Saya rasa bukan bangku 3 itu yang menyimpan rasa horor ya, karena pengakuan om saya dia ngelihat perempuan pakai baju kantor itu lagi jongkok di bangku belakang kata dia. Oh, yang bangku panjang itu. Panjang, dia jongkok di pojokan. Berarti sedangkan yang saya temuin itu dia lagi duduk di awal yang saya temuin ya. Saya lihat orang rame lagi duduk di bangku-bangku itu, kurang lebih 15 orangan itu yang nyebar itu. Cuma saya lebih bisa ngelihat si perempuan yang duduk bangku 3 ini. Posisi Bang Jack malah di bangku 3 ya. Saya lagi di bangku belakang tidur. Jadi bangku 3 itu deket saya banget gitu, di kaki saya tuh posisinya. Makanya saya bisa lihat gitu urat tangannya. Segitu jelasnya ya. Benar. Cuma saya nggak bisa lihat mukanya karena ya gelap-gelap temaram gitu ya. Cuma saya bisa lihat itu tangannya itu kayak urat-uratnya itu hitam gitu Bang. Segitu jelasnya lah karena jelas, posisinya nggak jauh ya. Kena cahaya lampu ya, lampu halogen ya. Jauh ya. Nah Bang Jack,
kan nggak cuma satu nih yang Bang Jack lihat pertama ya, ada 15-an orang sosok gitu Iya, di dalam itu. Berarti ya kejadian-kejadiannya mungkin banyak ya kalau kita gambarin nih, satu sosok ini satu kejadian, atau mungkin pada saat kecelakaan itu memang banyak penumpangnya kali ya. mungkin ya. Mungkin juga sebelum kejadian itu juga pernah juga kejadian tabrak lari atau gimana ya, kita Iya, nggak tahu ya. wallahu alam lah ya, Sebenarnya nggak kan tahu mungkin buat, story detailnya gitu. benar Bang. Mungkin kita bisa tahu ya kondisi Jakarta tahun 2000-an itu kayak gimana ya. Iya, iya. Mungkin saat itu kita bilang ya patas ya, itu Wah, jadi primadona banget itu buat laku orang-orang keras kantoran lah ya. ya. Buat Karena orang kantoran. ya nggak kayak sekarang ada busway, ada banyak kendaraan-kendaraan. Saya juga waktu itu kalau udah jam pulang kantor itu mobil sampai miring begini karena Iya, saking percaya padatnya. sih saya. Orang itu berdiri itu di apa hujan-hujanan. Kadang ada orang jatuh selip. Jadi dia gelantungan begitu di jam pulang kantor, gelantungan hari hujan, injekan dia di tangga itu selip jatuh. Jatuh, Itu iya. pernah tuh saya ituin. Iya, Pernah apalagi juga tuh kejadian saya. momen-momen memang jadi primadona saat itu angkutan umum ya. Iya, angkutan umum Ditambah era itu. ya penumpang yang banyak, pasti ada lah kejadian-kejadian yang Benar, membahayakan benar, ya, lebih riskan sama membahayakan Bener Bang. kecelakaan ini ya. Oke, ceritanya horor banget sih, tapi ya tetap kita bisa ambil pelajarannya lah dari cerita Bang Jack ini, Bang Jack ya. Oke, Bang Jack, sekali lagi terima kasih udah mau berbagi pengalamannya. Kita juga ya turut turut mendoakan lah ya buat entah siapapun yang pernah ngalamin kejadian di mobil itu, semoga ya arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, Iya. Bang Jack ya. Oke, Bang Jack, sekali lagi terima kasih banyak, dan nanti kalau ada cerita-cerita lagi bisa mampir lagi, Bang Jack ya. Oke, buat teman-teman, kiranya itu nih yang bisa diceritakan sama Bang Jack, dan lagi-lagi nih tetap kita bisa ambil sisi positif dari apa yang diceritakan Bang Jack. Kiranya itu aja, gue Ibnu Fitra Siddiq dan Bang Jack pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack, terima kasih banyak.